spesies tikus tertentu ketika belajar sesuatu, maka pengetahuan tersebut diibaratkan diupload ke sebuah media penyimpanan tertentu di alam semesta, sehingga pengetahuan itu bisa diakses tikus lainnya yang tergolong spesies serupa, yang disebut sebagai medan morfogenetik. Jika salah seorang manusia menguasai suatu pengetahuan, maka akan lebih mudah manusia lain untuk mempelajarinya. Artinya, manusia sudah memiliki pengetahuan yang sama, karena alam semesta membantu memberikan informasi yang sama melalui pikiran universal atau pikiran bawah sadar. Lantas, bagaimana cara terhubung dengan sengaja ke semesta? Jika ingin mengakses medan morfogenetik, salah satunya yaitu dengan membuat atensi dan membangun koneksi. This suggests that the world is not made of separate elements, but rather is one whole, all these things connected together over very long distances into a whole which is not analyzable into parts. Dalam fisika kuantum, terbukti bahwa alam semesta dan seisinya, termasuk diri kita, hakikatnya adalah energi. Dan keterpisahan di antara kita sesungguhnya hanyalah ilusi materi belaka, karena di alam energi, kita semua sesungguhnya adalah saling terhubung, saling terkoneksi. Aku, engkau, dan mereka adalah saling terhubung di zona energi field. Seorang ilmuwan bernama William McDougall melakukan uji coba pada tikus jantan dan betina yang merupakan spesies tikus putih tertentu yang telah dibesarkan di bawah kondisi laboratorium selama beberapa generasi. Tugas mereka adalah belajar meloloskan diri dari labirin yang telah dibuat khusus. Eksperimen ini dilakukan pada tikus sebanyak 32 generasi dan membutuhkan waktu 15 tahun penelitian. Terdapat tikus yang mampu lolos dari labirin yang dibuat, tetapi ada juga yang gagal. Ternyata, terdapat kecenderungan generasi tikus berikutnya lebih cepat belajar melebihi generasi tikus sebelumnya. Jika tikus pada generasi pertama bisa menyelesaikan labirin dalam waktu rata-rata 40 menit, maka tikus pada generasi kedua bisa menyelesaikan dalam waktu kurang dari 40 menit. Fakta selanjutnya bertambah menarik. Ternyata, bukan hanya tikus dari keturunan yang berhasil saja yang bisa meloloskan diri dari labirin, namun tikus dari keturunan generasi pertama yang gagal juga bisa meloloskan diri dari labirin dengan catatan waktu yang lebih cepat. Bahkan, tikus dari spesies berbeda di tempat lain, bahkan di benua lain, juga memiliki kecenderungan lebih cepat melewati labirin, tidak seperti pada tikus generasi awal yang membutuhkan waktu lebih lama. Temuan dari hasil uji coba yang dipaparkan di atas menunjukkan bahwa pengetahuan bukan hanya diturunkan melalui DNA ke generasi selanjutnya. Namun, satu spesies tikus tertentu ketika belajar sesuatu, maka pengetahuan tersebut diibaratkan diupload ke sebuah media penyimpanan tertentu di alam semesta, sehingga pengetahuan itu bisa diakses tikus lainnya yang tergolong spesies serupa, yang disebut sebagai medan morfogenetik. Dahulu, para ilmuwan, dokter, atlet, dan pelatih percaya bahwa tidak akan mungkin bagi manusia untuk berlari 1 mil dalam jangka waktu kurang dari 4 menit. Menurut pengetahuan konvensional, secara fisiologis, tubuh manusia tidak sanggup untuk berlari secepat dan sehebat itu. Struktur tulang manusia tidak menunjang dan hambatan angin dianggap terlalu besar. Bahkan pada saat itu, para dokter membuat analisis. Jika seorang pelari berusaha menembus batas waktu tersebut, maka paru-parunya akan hancur dan jantungnya tidak dapat berdenyut lebih cepat lagi untuk melampaui batas waktu tersebut. Namun, pada tanggal 6 Mei 1954, Roger Bannister membuktikan kepada seluruh dunia bahwa keyakinan tersebut tidaklah benar. Dia hanya membutuhkan waktu 3 menit 59 detik. Hebatnya, setelah kejadian tersebut,
sebanyak 32 orang telah mampu berlari sejauh 1 mil dengan catatan waktu kurang dari 4 menit. Dan dalam 1 tahun berikutnya, lebih dari 300 orang telah mampu berlari sejauh 1 mil dalam waktu kurang dari 4 menit. Salah satu spesies monyet Jepang yang hidup di Pulau Koshima lepas pantai Jepang telah menjadi subjek penelitian selama 30 tahun. Pada tahun 1952, peneliti memberi makan monyet kentang yang mereka jatuhkan di pasir, dan kentangnya pun menjadi kotor. Meskipun monyet menyukai manisnya kentang, mereka jelas tidak menyukai dengan kotornya kentang. Seekor monyet menemukan solusi dan mencuci kentang di sungai terdekat. Secara bertahap, semakin banyak monyet menguasai teknik baru tersebut. Setelah dicoba pada monyet-monyet lain, ternyata mereka lebih cepat menguasai keahlian itu dikarenakan 1 ekor monyet tadi telah memiliki keahlian mencuci kentang. Dan satu hal yang lebih mengejutkan, beberapa bulan kemudian, kelompok monyet lain yang berada di pulau lain yang agak berjauhan, entah bagaimana, juga tahu bagaimana mencuci kentang. Adanya share intelijen atau medan energi monyet tertransfer ke kelompok lain sehingga mereka memiliki pengetahuan yang sama. Pikiran manusia terhubung dengan alam semesta yang dalam bahasa psikologi dikenal sebagai universal consciousness atau dalam bahasa biologi disebut sebagai morphogenetic field. Dr. Carl Pilgrim, seorang ahli bedah otak, menemukan bahwa otak manusia memuat bayangan alam semesta, hampir sama dengan proses holografik. Dia mengatakan bahwa pikiran manusia terhubung dengan konsep alam semesta dan menerima informasi dari alam semesta. Dari temuan tersebut didapati bahwa alam semesta menghubungkan spesies atau makhluk hidup tertentu. Misalnya seekor tikus yang dilatih untuk menjelajahi satu labirin. Tikus yang lain juga akan mengetahui ini lebih cepat karena sudah 1 ekor tikus yang memiliki pengetahuan tersebut. Hal yang serupa juga terjadi pada manusia. Jika salah seorang manusia menguasai suatu pengetahuan, maka akan lebih mudah manusia lain untuk mempelajarinya. Artinya, manusia sudah memiliki pengetahuan yang sama, karena alam semesta membantu memberikan informasi yang sama melalui pikiran universal atau pikiran bawah sadar. Pada manusia, medan energi keterhubungan atau koneksi antar manusia jauh lebih kuat. Keterhubungan ini sering disebut dengan istilah hubungan batin, dan hubungan ini akan lebih terasa oleh mereka yang memiliki hubungan darah, seperti orang tua, anak, atau saudara. Bisa merasakan yang sering kita sebut firasat jika terjadi sesuatu. Hal ini terjadi karena adanya mental connection atau hubungan batin. Kita merasakan semua itu karena ada alam semesta yang menghubungkan melalui medan energi, seperti sinyal yang menghubungkan pikiran yang satu dengan yang lain. Robert Sheldrake berbicara tentang bidang morfogenetik sebagai pola pengorganisasian yang tak terlihat yang bertindak seperti template energi untuk menetapkan bentuk pada berbagai tingkat kehidupan. Sederhananya, capaian-capaian kehidupan masa lalu leluhur kita hingga ke generasi berikutnya bisa diwariskan kepada kita. Itulah sebabnya anak-anak kecil saat ini mereka lebih cepat paham akan teknologi, padahal baru beberapa saat diperkenalkan gadget. Karena semua pengetahuan manusia, semua database-nya ada pada medan morfogenetik. Hasil pembelajaran semua manusia saat ia belajar sesuatu juga diupload ke medan yang sama. Pada saat-saat tertentu, pikiran manusia juga memiliki keterhubungan dan kemampuan yang sama. Dengan kata lain, pikiran manusia seperti jaringan komputer terhubung dengan pikiran manusia yang lain, dan keterhubungan itu dapat dipicu atau diciptakan melalui alam semesta. Psikolog Carl Jung menyebut misteri keterhubungan pikiran ini sebagai universal consciousness, dan ahli biologi Rupert Sheldrake menyebutnya sebagai morphogenic field, dan banyak juga yang menyebutnya sebagai supermind. Penemuan yang serupa juga mengatakan bahwa semua makhluk hidup memiliki medan energi yang khas. Pada tahun 1950, Harold Bird, seorang neuroatomis dari Yale University, mengadakan penelitian mengenai medan energi tersebut, dan dia menemukan bahwa semua makhluk hidup memiliki medan energi, bahkan medan energi tersebut sudah dapat dideteksi pada tahap embrio. Kesimpulannya adalah
Energi-energi inilah yang menghubungkan satu makhluk dengan makhluk yang lain. Itulah sebabnya pada saat-saat tertentu akan terjadi kontak energi. Lantas, bagaimana cara terhubung dengan sengaja ke semesta? Jika ingin mengakses medan morfogenetik, salah satunya yaitu dengan membuat atensi dan membangun koneksi, yaitu dengan meyakini sesuatu yang kita inginkan itu bisa dicapai. Maka, energi kita akan mulai terhubung dan mempercepat terhubung ke medan morfogenetik. Napoleon Hill dalam bukunya Think and Grow Rich menjelaskan ketika keyakinan dicampur dengan getaran ide alam bawah sadar, akan langsung menangkap getaran tersebut dan menerjemahkan menjadi wujud spiritual serta mentransmisikan dan menjadi kecerdasan tak terbatas. Keyakinan dapat dibangun secara emosional melalui afirmasi dan repetisi. Selain itu, melakukan meditasi juga bisa membawa kita mengakses pada memori semesta. Seseorang yang bisa seutuhnya dalam keadaan rileks, ia bebas dari rasa takut, marah, dan cemas. Bisa dikatakan, saat yang demikian seseorang dalam keadaan pasrah seutuhnya atau total surrender. Keadaan rileks total seperti ini, informasi dari bank memori alam semesta dapat diakses dengan mudah. Seseorang yang dalam kondisi ini, tanpa disadarinya bisa memahami sesuatu yang tidak dimengerti sebelumnya. Ramanujan adalah laki-laki berkebangsaan India yang lahir pada tanggal 22 Desember 1887 di Tamil Nadu, India. Ramanujan adalah ahli matematika yang banyak membuat penemuan-penemuan besar, terutama dalam hal teorema. Ia menuliskan rumus nilai negatif fungsi gamma, integral, deret hitung tak terhingga, bilangan prima dan partisi dalam 2 buku tebal yang bisa dikerjakan seumur hidup oleh ahli matematika normal. Matematikawan Amerika dari Universitas Emory mengatakan, formula Ramanujan bisa menjelaskan perilaku lubang hitam. Para peneliti dibuat tercengang menemukan fungsi tersebut dapat digunakan bahkan hingga hari ini. Padahal belum ada yang membicarakan tentang lubang hitam pada tahun 1920. Yang lebih mengejutkan, ia tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Ia bersikeras mendapatkan rumus tersebut ketika berdoa kepada Namagiri, salah satu dewa di agama Hindu, yang menuliskan rumus-rumus matematika di lidahnya saat ia tertidur dan berdoa. Pikiran bawah sadar terkoneksi dengan sumber kecerdasan tanpa batas, dan itu bisa memberikan jawaban terbaik untuk setiap pertanyaan atau masalah yang Anda ingin mendapatkan jawabannya atau memperoleh sebuah solusi terbaik untuk dilakukan. Ketika Anda mengetuk secara tepat pintu dari pikiran bawah sadar, itu artinya Anda telah menggunakan hukum universal, the law of attraction, untuk memperoleh solusi dan jawaban yang Anda cari. Bila Anda sudah mendapatkan kontak dengan pikiran bawah sadar dan menerima pesan, Anda akan selalu mempunyai jawaban yang tepat di saat yang tepat. Pikiran bawah sadar tahu apa yang Anda inginkan dan menempatkannya sebagai upaya terbaik untuk diberikan kepada Anda. Permasalahan yang umumnya dilakukan oleh kebanyakan orang adalah mereka tidak memberikan kesempatan kepada pikiran bawah sadar untuk berkomunikasi dengan mereka. Mereka tidak memberikan kesempatan kepada pikiran bawah sadar untuk memberikan tuntunan. Ketahuilah bahwa pikiran bawah sadar berbicara kepada Anda melalui intuisi Anda, melalui firasat, melalui sebuah kilatan ide yang muncul di kepala Anda, dan melalui perasaan atau emosi serta sensasi yang sering Anda alami. Kesulitannya, kebanyakan dari kita telah terjebak di dalam kesibukan pikiran yang menyebabkan kita kehilangan sinyal tuntunan dari dimensi kebijaksanaan yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita. Salah satu cara terbaik untuk memulai mengakses kecerdasan yang luar biasa yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita ialah dengan berlatih mengendalikan pikiran kita. Terkadang, hanya dengan duduk diam dan membebaskan pikiran dari segala keruwetan yang selama ini membebani pikiran, kita mendapatkan sebuah pencerahan dari sebuah masalah yang saat itu sedang membebani pikiran kita. Dan banyak dari ide-ide cemerlang berasal dari sebuah tempat yang hening dan damai dalam pikiran. Cobalah untuk duduk diam dan hening selama 1 atau 2 menit.
dan masuki keheningan jiwa dan pikiran. Anda akan mengalami rasa yang aman, damai, dan sukacita, serta kebahagiaan yang sangat mendalam yang sangat mungkin saja belum pernah Anda rasakan. Sebuah aktivitas untuk mengakses pikiran bawah sadar, dan Anda akan merasakan daya kreatif dari kecerdasan tanpa batas.